Yang paling bikin merinding adalah salah seorang peserta mendengar teriakan seorang gadis yang meneriakkan kata "Mama, Mama, Mama". Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chillway, Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi pada tahun 1977 di Oklahoma, di mana ada sekelompok gadis pramuka yang mengikuti perkemahan selama 2 minggu. Namun, di hari pertama mereka berkemah, sesuatu hal yang tragis terjadi. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Pada bulan Juni tahun 1977, di sebuah kota yang bernama kota Kiowa, Oklahoma, sebuah Camp Scott ataupun perkemahan pramuka mengagendakan sebuah acara perkemahan terhadap sejumlah gadis pramuka cilik. Di mana perkemahan pramuka atau Camp Scott Kiowa ini merupakan area perhutanan dengan lahan luas lebih dari 400 hektar. 140 pramuka cilik ini akan berkemah selama 2 minggu dengan didampingi oleh 30 staf konselor pramuka ataupun kakak pembimbing pramukanya. Perkemahan ini telah berdiri sejak tahun 1927 dan pada tahun 1977 ini bertepatan dengan ulang tahun mereka yang ke-50. Sehingga event yang diadakan pada tahun ini tuh benar-benar eksklusif dan menjadi event yang ditunggu-tunggu. Hal ini juga lah yang membuat banyak orang tua menjadi yakin untuk menitipkan anak mereka di camp tersebut. Pada tanggal 13 Juni 1977, semua anak berkumpul untuk berangkat ke camp tersebut, termasuk 3 orang gadis kecil bernama Lori Lee Farmer berusia 8 tahun, Michael Heather Gus berusia 9 tahun, dan Doris Dennis Milner yang berusia 10 tahun. Nah, sebelum masuk ke cerita, mari kita sedikit lebih mengenal mengenai 3 gadis ini. Dimulai dari yang paling muda, Lori Farmer. Lori Farmer berusia 8 tahun dan merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Meskipun masih sangat muda, namun Lori ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap adik-adiknya, di mana ia sering membantu ibunya untuk menjaga adik-adiknya. Lori merupakan anak yang sangat dicintai oleh kedua orang tuanya. Dan semua orang sepakat bahwa Lori ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Terutama dengan kecerdasannya yang membuat Lori berhasil masuk ke kelas akselerasi. Jadi dia ini ada di 1 tingkat lebih cepat daripada yang seharusnya. Seharusnya dia kelas 2 SD, tapi dia lompat dari kelas 1 SD ke kelas 3. Hal ini jugalah yang membuat Lori menjadi anak yang paling muda di kelasnya. Sebelumnya, Lori sempat mengikuti perkemahan musim panas, dan karena menurut orang tuanya, Lori ini mendapatkan pengalaman yang baik di perkemahan tersebut. Akhirnya, kedua orang tua Lori, terutama ibunya, mendorong Lori untuk mengikuti perkemahan pramuka atau Camp Scott ini. Sementara itu, gadis kecil kedua bernama Michael Gus yang berusia 9 tahun merupakan anak yang sangat manja dan sweet kepada ibunya. Ibu Michael bercerita bahwa sesaat sebelum perjalanannya, Michael sempat memeluk ibunya dengan melingkarkan tangannya ke leher ibunya dan menciumnya. Michael cukup enggan meninggalkan ibunya, namun ibunya meyakinkan bahwa dia akan sangat bersenang-senang dengan teman-teman baru yang akan dia temui dan juga pengalaman yang akan dia dapatkan. Michael kemudian mengingatkan ibunya untuk menyiram tanaman-tanaman yang telah dia rawat sejak dia kecil, dan ibunya berjanji akan merawat tanaman-tanaman itu. Gadis yang ketiga adalah Doris Dennis Milner yang akrab disapa Dennis. Dennis berusia 10 tahun dan merupakan gadis yang sangat pemalu. Namun meskipun demikian, Dennis sangat berprestasi di sekolahnya. Dia merupakan siswa teladan dengan segudang prestasi di bidang akademik pada usianya yang masih sangat muda. Doris tidak pernah jauh dari ibu dan juga adik perempuannya berusia 5 tahun yang menganggapnya sebagai kakak yang keren. Dia menunjukkan rasa enggan untuk pergi meninggalkan ibunya, terutama dia harus pergi selama 2 minggu. Itu waktu yang sangat panjang. Akan tetapi, ibunya mencoba meyakinkannya bahwa keputusan untuk pergi ke perkemahan ini adalah keputusan yang sangat tepat, di mana Dennis tentunya akan bersenang-senang menemukan teman-teman baru, pengalaman baru, dan pastinya Dennis bisa belajar untuk lebih mandiri. Nah, di hari di mana Dennis dijadwalkan untuk pergi ke perkemahan tersebut, ada sebuah hal creepy yang terjadi yang nggak tahu merupakan kebetulan atau enggak ya, di mana adik Dennis yang berusia 5 tahun tadi menanyakan kepada ibunya tepat sesaat sebelum ibunya hendak mengantarkan Dennis menuju busnya. Nah, sang adik ini bertanya kepada ibu, apa yang terjadi ketika seseorang mati?
Ibunya heran dong dengan pertanyaan random ini, namun berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskan sesuai dengan umur anaknya. Jadi diberilah pemahaman tentang apa yang tadi ditanyakan oleh anaknya. Tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi ataupun respon dari anaknya itu adalah ketika ibunya menjawab, dia kemudian menatap mata ibunya dan berkata, "Ya, tapi ibu, semua orang akan besok." Mendengar hal ini, ibunya tentu aja merasa agak kaget, tapi karena dia harus mengantar anaknya, dia memutuskan untuk mengabaikan hal yang baru saja terjadi. Pada tanggal 13 Juni tersebut, semua orang tua bersiap-siap untuk menitipkan anak mereka ke bus pramuka tersebut. Gadis-gadis lucu berkumpul di dalam bus dengan ransel, seragam, dan juga aksesoris rambut mereka yang dikepang, serta semangat yang mereka miliki. Mereka semua saling mengobrol, tertawa satu sama lain, berlarian ke sana kemari, hingga akhirnya bus mulai berjalan. Dan kemudian anak-anak ini melambaikan tangan ke orang tua mereka masing-masing. Bus pun berjalan menuju perkemahan. Ketika bus melaju, Michael Hoffman yang merupakan salah seorang dari konselor yang berada di bus itu melihat beberapa gadis yang sangat pemalu dan berusaha untuk menyemangatinya. Salah satu gadis yang pemalu ini adalah Dennis yang berusia 10 tahun tadi. Karena Dennis ini merupakan anak yang sangat pemalu, Michael Hoffman kemudian memutuskan untuk menempatkan Dennis di tenda nomor 8, di mana tenda itu dekat dengan akses ke kamar mandi dan juga dapur. Jadi maksudnya kalau dia butuh sesuatu, dia bisa langsung cepat untuk menemui konselor lain di dapur, ataupun kalau misalnya dia ke kamar mandi, dia tidak harus melewati tenda-tenda anak-anak lainnya gitu, karena dia kan lumayan pemalu ya. Nah, tenda yang berada tidak jauh dari kamar mandi tersebut kemudian ditempati oleh 3 orang anak yang tadi aku ceritakan, yaitu Lori, Michael, dan juga Dennis. Ketika ketiga gadis yang sebenarnya tidak saling mengenal ini masuk ke tenda tersebut, mereka pun segera akrab dan saling menyapa satu sama lain. Dan meskipun Dennis yang aku bilang tadi terlihat cukup murung karena dia tidak biasa berjauhan dari keluarganya, namun kedua anak yang lebih muda tadi, yaitu Lori dan Michael, berusaha untuk menenangkannya dan meyakinkan dia bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Di sini, Dennis merasa 2 orang gadis kecil ini telah menjadi sahabatnya. Carla Wilhite, salah seorang konselor lain, mengatakan bahwa meskipun 3 orang gadis ini merupakan gadis yang paling pemalu di antara gadis-gadis lainnya, namun tenda mereka tidak kalah semarak daripada tenda anak-anak lainnya. Pada malam pertama perkemahan mereka tersebut, ketiga gadis cilik ini bersama dengan teman-temannya yang lain melakukan beragam kegiatan seperti makan malam bersama, berkeliling api unggun, menyanyikan lagu-lagu, bertepuk tangan, dan saling berpelukan di sekitar api unggun. Namun, ketika semua orang tengah bergembira di malam itu, konselor dengan cepat menyadari bahwa akan ada badai yang datang pada malam hari itu. Jadi para konselor ini meminta semua gadis-gadis cilik itu untuk masuk ke tenda mereka masing-masing. Di dalam tenda, semua gadis ini mengobrol, tertawa satu sama lain, berlarian, bahkan melompat di atas ranjang mereka. Hingga pada akhirnya, badai pun benar-benar tiba. Badai besar itu datang bersama dengan petir. Namun para konselor pramuka meyakinkan para gadis kecil ini untuk tetap tenang, karena mereka akan aman selama mereka berada di tenda dan di ranjang mereka masing-masing. Terutama karena tenda mereka ini merupakan tenda yang sangat kokoh yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Sementara itu, di tenda nomor 8, 3 gadis kecil yaitu Lori, Michael, dan Dennis mulai mengeluarkan peralatan tulis mereka. Di dalam suratnya, Dennis mengatakan kepada ibunya bahwa dia sangat bersenang-senang dengan 2 sahabat yang baru dia temui di tendanya tersebut. Akan tetapi, Dennis juga mengemukakan perasaannya yang tidak ingin berlama-lama meninggalkan ibu dan juga adiknya. Dan Dennis ingin segera pulang. Di saat yang bersamaan, di tengah hujan yang disertai oleh badai tersebut, gelak tawa dari anak-anak lain yang berada di tenda-tenda lainnya mulai menambah semaraknya malam itu. Gadis-gadis kecil ini mengobrol, bermain, dan menikmati waktu mereka, seolah tidak ada satupun yang perlu mereka khawatirkan. Konselor pun mulai mengumumkan kepada anak-anak ini untuk segera tidur karena waktu sudah mulai memasuki masa tenang di mana semua anak-anak ini sudah harus tidur. Namun tentunya karena pramuka kecil ini merupakan anak-anak yang masih sangat muda, masih berumur sekitar 8 tahunan, jadi mereka mengabaikan perintah ini dan tetap bermain. Bahkan beberapa konselor mendengar beberapa anak menjerit-jerit meskipun hari telah larut. Akan tetapi, selang beberapa waktu kemudian, perlahan-lahan suara riuh itu mulai menghilang karena anak-anak ini mulai terlelap satu persatu.
Keesokan paginya, pada pukul 6 pagi, salah seorang konselor camp berjalan menuju ke kamar mandi. Pada waktu itu, dia melihat dari kejauhan ada sebuah kantung tidur di atas semak-semak. Pada awalnya, dia hanya berpikiran mungkin ada anak-anak yang bermain dan meninggalkan kantung tidurnya begitu saja di sana. Akan tetapi, ketika ia mendekati kantung tidur itu, betapa terkejutnya ia ketika ia mendapati sebuah tubuh dalam keadaan tidak bernyawa. Tubuh itu kemudian diidentifikasi sebagai tubuh milik Dennis yang merupakan anak tertua di tenda nomor 8 tadi. Dennis ditemukan dalam kondisi penuh lebam akibat bekas pukulan dan setengah tubuh yang mohon maaf tidak mengenakan busana. Konselor ini kemudian berlari untuk menemui staf lainnya, dan meskipun suasana berubah menjadi mencekam bagi mereka, namun para staf ini berusaha untuk tetap tenang dan mengalihkan perhatian dari anak-anak lainnya yang mulai terbangun. Mereka mulai mengurus anak-anak kecil lainnya ini, memenuhi kebutuhan anak-anak itu, dan memindahkannya ke daerah lain. Kemudian pada pukul 7 pagi, anak-anak ini mulai diberikan sejumlah permainan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian mereka dari kasus yang sedang terjadi. Dan tentunya salah seorang konselor juga telah menghubungi 911. Tak lama kemudian, tim kepolisian telah tiba di TKP. Mereka mulai menyisir area tersebut dan mendapati dua tubuh gadis kecil lainnya di kantong tidur yang berbeda, yaitu Lori dan juga Michael. Tiga gadis ini ditemukan di sepanjang jalan setapak menuju ke kamar mandi. Penemuan tubuh gadis malang ini berjarak sekitar 150 yard atau itu sekitar 137 meter dari tenda mereka. Dan karena tubuh garis-garis ini masih sangat kecil, mereka itu terlihat seperti ditelan oleh kantung tidur itu. Bahkan di dalam sebuah laporan investigasi, salah seorang investigator menceritakan bagaimana ia menemukan Lori di dalam kantung tidurnya, dan seolah-olah gadis kecil itu hanya sedang tertidur dengan sebuah senter yang masih menyala di antara kedua kakinya. Akan tetapi, sayangnya, tentunya ketiga gadis ini tidak hanya sedang tertidur, di mana penyelidikan lebih lanjut berhasil mengungkap fakta bahwa tiga gadis ini telah mengalami sejumlah pelecehan. Lori dan Michael mengalami kosaan, sementara Dennis telah, mohon maaf, sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Pada interview yang dilakukan oleh tim investigator mengungkap bahwa para peserta pramuka beserta dengan staf sempat mendengar suara-suara yang menakutkan yang terdengar seperti suara katak dari tenda nomor 8 tersebut. Jadi ini tuh seperti suara seseorang yang menyerupai suara katak. Salah seorang konselor camp juga mengaku bahwa ia mendengar suara yang menyerupai suara jeritan atau semacam kebisingan pada malam itu. Dia sempat keluar dengan menggunakan senternya untuk mengecek keadaan. Namun karena badai yang sangat kuat dan juga dia tidak menemukan apapun, akhirnya konselor ini memutuskan untuk kembali lagi ke tendanya dan menganggap bahwa itu hanyalah suara anak-anak yang sedang bersenda gurau saja. Dia juga mengaku bahwa suara-suara seperti itu umum terjadi selama perkemahan dengan anak-anak. Seorang penduduk lokal juga sempat melaporkan adanya kendaraan yang melintas pada sekitar pukul 2 pagi di sebelah rumahnya yang merupakan jalan menuju ke area perkemahan tersebut. Selain itu, terdapat juga kesaksian dari seorang gadis kecil peserta pramuka yang mengatakan ada seorang pria yang membuka tendanya dan menyoroti wajahnya dengan sebuah senter. Namun karena anak ini mengira bahwa itu hanyalah salah seorang staf pramuka saja, dia pun kembali tertidur. Dan untungnya tidak ada yang terjadi kepada anak tersebut. Dan kesaksian terakhir nih yang paling bikin merinding adalah salah seorang peserta mendengar teriakan seorang gadis yang meneriakkan kata "Mama, Mama, Mama". Kemudian ada hal lain yang ternyata sempat terjadi 2 bulan sebelum perkemahan ini berlangsung, di mana kabin konselor yang terdapat di perkemahan itu 2 bulan sebelumnya telah dimasuki oleh seseorang yang tidak diketahui siapa dan juga telah digeledah, di mana orang tersebut telah merusak kabin, mencuri beberapa barang, membuatnya berantakan, dan bahkan mengeluarkan donat dari dalam kotaknya. Tapi nggak diambil, cuma dikeluarin aja. Orang itu juga meninggalkan catatan yang sebenarnya ini cukup penting bagi penyelidikan. Namun sayangnya karena catatan itu tidak pernah dilaporkan oleh staf pramuka tersebut, jadinya hal ini tidak cepat diketahui. Di mana catatan itu berisi, "Aku sedang dalam perjalanan misi untuk menghabisi 3 gadis dalam satu tenda." Tetapi di dalam catatan itu juga menuliskan hal-hal tentang alien dan juga ada hal-hal random lainnya, sehingga pihak konselor pramuka tersebut menganggap bahwa ini hanyalah lelucon dari orang iseng saja dan memutuskan untuk membuang catatan tersebut ke tempat sampah dan mengabaikannya.
Di samping investigasi yang mulai dilakukan, tim perkemahan juga menghubungi para orang tua dari anak-anak pramuka ini, di mana mereka memberitahukan kepada para orang tua ada sesuatu yang terjadi di perkemahan tersebut. Tanpa memberikan detail tentang apa yang terjadi, mereka meminta para orang tua untuk segera datang. Dengan segala pikiran yang berkecamuk, para orang tua dari anak-anak pramuka ini segera bergegas datang untuk menjemput anak-anak mereka, dan tentunya untuk mengecek apakah anak mereka dalam kondisi yang baik-baik saja. Dengan semua aktivitas yang mereka tinggalkan, lampu merah yang mungkin mereka terobos, mereka hanya berpikiran untuk sesegera mungkin bisa tiba di tempat anak-anak mereka, yang bahkan belum 24 jam berpisah dari orang tuanya. Begitu pula dengan orang tua dari 3 gadis Malang tadi, yang bahkan tidak diberitahu bahwa anak mereka telah tiada. Mereka semua berdoa, semoga mereka segera bertemu dengan anak-anak mereka dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi, ketika mereka sampai di lokasi perkemahan itu, seketika lokasi perkemahan terlihat seperti sebuah TKP di mana garis kuning polisi berada di mana-mana, yang menghalangi mereka untuk dapat masuk dan bertemu kepada anak-anak mereka. Setelah beberapa waktu menunggu kepastian tentang apa yang terjadi kepada anak mereka, di teriknya matahari, tanpa makanan dan minuman, mereka cuma bisa berdiri dan berdoa tentang keselamatan anak mereka. Pada akhirnya, tim kepolisian mendatangi orang tua dari 3 gadis Malang tadi, orang tuanya Lori, Michael, dan juga Dennis, dan memberitahukan tentang hal yang sebenarnya terjadi, tentang fakta bahwa anak mereka telah tiada. Mereka yang pada awalnya bergegas datang ke tempat itu dengan dugaan bahwa ada yang terluka di tempat itu, tidak menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat serius sedang menimpa kehidupan mereka. Dan di saat itulah ketiga orang tua ini menyadari bahwa anak-anak lainnya sudah bersama dengan orang-orang tua mereka, dan hanya merekalah orang tua yang berdiri di tempat itu tanpa anak mereka. Perburuan besar-besaran mulai dilakukan untuk menemukan siapakah orang yang tega melakukan perbuatan sekeji ini terhadap 3 gadis Malang ini. Anjing pelacak terus mengendus petunjuk dan pada akhirnya menemukan sebuah senter yang terletak di atas rerumputan tidak jauh dari lokasi gadis-gadis ini ditemukan, di mana di senter tersebut terdapat sebuah sidik jari yang tidak dikenali. Selain itu terdapat juga sebuah jejak kaki bersimbah darah di tenda nomor 8 itu, di mana jejak kaki itu terlihat seperti jejak kaki seorang pria berukuran 9,5 atau sekitar 26,5 cm. Dan juga terdapat helaian rambut serta beberapa buah sobekan lakban. Dan di banyak tempat di dalam tenda nomor 8 itu terdapat banyak darah yang disamarkan dengan cara dilumuri tanah. Jadi di dalam tenda itu benar-benar kotor, seolah-olah tersangkanya ini ingin merusak TKP. Ketika para penyidik mulai mempersempit usaha penemuan tersangka ini, mereka mulai menyadari bahwa ada seorang narapidana yang meloloskan diri dari penjara yang terdapat di Mayes County 4 tahun lalu, yang mana narapidana ini ditangkap karena telah dua wanita hamil. Wanita-wanita ini dilecehkan dan ditutup dengan lakban matanya, hidung, serta mulut, lalu juga dicekik oleh pelaku dan ditinggalkan begitu saja untuk kehilangan nyawanya. Namun ajaibnya kedua wanita ini berhasil selamat, dan merekalah alasan kenapa tersangka ini berhasil diringkus pada tahun 1973. Narapidana itu kemudian dijatuhi hukuman 300 tahun terhadap semua perbuatan yang telah dilakukan kepada dua wanita hamil ini sebelum kejadian perkemahan pramuka ini. Pelaku tersebut bernama Jean Leroy Hart, dan pada tanggal 6 April 1978 atau tepatnya 10 bulan sejak kasus perkemahan Oklahoma ini, Jean berhasil diringkus oleh pihak kepolisian di sebuah kabin di daerah Cherokee yang berjarak sekitar 50 mil dari Camp Scott tersebut. Jean didakwa atas kasus penghilangan nyawa 3 gadis ini dan diadili setelah dia mengaku tidak bersalah. Namun, Jean dinyatakan tidak bersalah oleh para juri dan dibebaskan dari kasus ini pada bulan Maret 1979. Namun, dia tetap harus mendekam di penjara akibat kejahatannya terhadap 2 wanita hamil tadi. Nah, apa yang membuat di kasus ini tuh Jean dianggap tidak bersalah? Jadi ada beberapa poin yang membuat orang meyakini bahwa Jean ini tidak terbukti bersalah. Dimana salah satunya, jejak sepatu yang ditemukan di lokasi adalah jejak dengan ukuran 9,5. Sementara jejak sepatu Jean ini berukuran 11. Selain itu, terdapat juga beberapa item yang ditemukan di TKP seperti helaian rambut, sidik jari yang ditemukan di senter, lalu ada juga sidik jari yang ditemukan di lakban dan juga tali. Namun semua itu tidak cocok dengan yang Jean miliki. Jadi rambutnya bukan rambut
rambut jin, dan sidik jarinya juga bukan sidik jari jin. Dan juga ternyata sebelumnya ditemukan, mohon maaf, cairan laki-laki, kalian tahu apa? Di tubuh dari beberapa gadis ini, nggak tahu yang mana ya, pokoknya ada yang ditemukan cairan itu di tubuhnya. Akan tetapi setelah dicari tahu kebenarannya, ternyata Jin sudah menjalani operasi vasektomi. Yang mana operasi vasektomi sendiri merupakan usaha pensterilan laki-laki untuk laki-laki yang tidak lagi ingin memiliki anak. Dan jika seseorang sudah melakukan operasi vasektomi, maka dia bisa mengeluarkan cairan, akan tetapi cairannya itu tidak mengandung sperma. Jadi di situ ada kejanggalan karena Jin nggak bisa ngeluarin sperma, dan di tubuh gadis kecil itu ada itu gitu. Sehingga hal itu adalah salah satu hal yang membuat timbulnya keraguan terhadap keterlibatan Jin ini. Selain itu juga terdapat sejumlah kesaksian dari sejumlah warga yang merasa mengenal Jin, dan mereka merasa tidak mungkin Jin melakukan perbuatan sekeji itu. There was a lot of manufactured evidence, a lot of sloppiness in the procedure. I'm not saying he's not guilty, but I am saying that the evidence showed he was. Lalu banyak pula desas-desus yang beredar di mana tim kepolisian berusaha menjebak Jin dengan melakukan beberapa item-item yang ditujukan agar kasus ini cepat selesai. Jadi banyak rumor yang beredar kayak gitu. Pada tanggal 4 Juni 1979, Jin Leroy Hart pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada usianya yang ke-35 tahun, hanya 2 bulan setelah persidangan pertama yang terjadi pada tahun 1979 mengenai kasus pramuka di Oklahoma ini. Dan alasan kepergian Jin adalah karena serangan jantung yang menurut laporan terjadi pada saat dia sedang berolahraga jogging di halaman penjara di penjara negara bagian Oklahoma. Tapi setelah semua hal yang membuat kita berpikir kayaknya bukan Jin nih pelakunya, kayaknya Jin ini dijebak. Namun ternyata ada poin-poin lain yang membuktikan ternyata Jin ini memiliki keterkaitan terhadap kasus ini, dan bisa jadi dialah tersangka dari kasus ini. Dimana pada tahun 1980-an, atau tepatnya setelah Jin tiada, teknologi untuk uji DNA kan semakin berkembang, jadi dilakukanlah uji terhadap DNA yang ditemukan di TKP Pramuka Oklahoma tersebut. Dan hasil dari tes DNA itu menunjukkan adanya kecocokan 3 sampel terhadap Jin dari total keseluruhan 5 sampel yang diujikan. Selain itu, 2 wanita hamil korban pelecehan yang dilakukan oleh Jin, yang sebelumnya sebenarnya Jin juga tidak mengakui perbuatannya ini. Akan tetapi dalam sebuah interview yang dilakukan oleh tim investigator, sebenarnya wajah kedua wanita ini di-blur, dan mereka menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki keraguan bahwa tersangka dari kasus mereka adalah Jin, dan mereka memang telah dilecehkan oleh Jin. Dan hal lain yang mereka ingat adalah Jin ini memiliki kebiasaan yang sangat aneh, dimana dia suka mengeluarkan suara seperti suara katak. Nah, kalian ingat kan di kasus Pramuka Oklahoma, dimana beberapa orang mendengar suara-suara aneh keluar dari tenda nomor 8, yaitu suara orang yang menyerupai suara katak. Nah, di sini ini tuh bikin kita mikir sepertinya memang ada hubungan dari Jin dengan kasus Pramuka Oklahoma ini. Selain itu, jenis tali yang sama dengan yang ditemukan di TKP juga ditemukan di rumah Jin, beserta dengan sebuah kacamata dan sebuah, mohon maaf, celana dalam milik seorang wanita yang merupakan staf ataupun konselor pramuka di perkemahan Camp Scott Oklahoma ini. Dimana kacamata itu dan juga yang tadi aku bilang celana dalam itu sempat hilang pada saat kejadian ditinggalkannya sebuah surat yang terjadi 2 bulan sebelum kasus itu terjadi, yang adalah surat alien segala macam, terus ada donat keluar dari kotaknya itu kan. Nah, di situ juga ada beberapa barang yang hilang, termasuklah kacamata dari konselor pramuka ini, dan itu ditemukan di rumah Jin. Nah, tetapi untuk hal ini Jin mengelak dan mengatakan bahwa dia sedang dijebak oleh tim investigator, terutama seorang sheriff yang katanya sheriff itu kesal karena dia udah kabur dari penjara akibat kejahatan sebelumnya. Kemudian ada poin lainnya, pada tahun 2016, Mayes County Sheriff yaitu Mike Reed berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar $30.000 untuk melakukan tes DNA dengan teknologi yang lebih baru, dan pada bulan Mei 2022 kemarin, otoritas Hayes mengumumkan lebih banyak tes DNA dilakukan pada tahun 2019 yang berhasil membuktikan dengan kuat adanya keterlibatan Jin dengan kasus pramuka di Oklahoma. Selain itu, ada poin lainnya, di mana lakban, tali, dan juga senter yang ditemukan di TKP berhasil dilacak sebagai milik dari seorang petani yang tinggal tidak jauh dari perkemahan tersebut. Nah, tetapi petani itu dapat meyakinkan bahwa dia benar-benar telah dirampok pada malam itu, dan dia bersedia untuk menjalani tes lie detector atau poligraf, serta dinyatakan tidak berbohong dan tidak bersalah. Akan tetapi yang menyedihkannya dari hal ini adalah nama dan juga identitas petani ini berhasil didapatkan oleh media dan disebarkan pada publik, sehingga publik benar-benar mencerca petani ini dengan kata-kata yang menyakitkan.
Itulah akhir dari kasus ini, bahkan sampai di akhir hayatnya pun orang-orang masih banyak yang mendukung Jin dan berkata bahwa dia tidak melakukannya. Termasuk banyaknya komunitas yang melakukan sejumlah penggalangan dana dalam usaha untuk membebaskan Jin. Publik sangat bersimpati kepadanya, bahkan orang-orang juga menyorot Jin yang sempat menangis pada saat dia dinyatakan tidak bersalah. Sementara itu, keluarga dari 3 gadis Malang ini tidak akan pernah melupakan kejadian ini, tentang betapa mereka mendorong anak-anak mereka untuk pergi ke perkemahan dan mereka terus-menerus menyalahkan diri mereka. A parent of a child who was murdered, the hardest thing for me is to accept that I let her go into that situation. And I will never get over that guilt. Keluarga Lori pada akhirnya menuntut Cam Scott sebesar $5 juta atas tindakan mereka yang berusaha menyembunyikan tentang adanya surat ancaman yang diterima 2 bulan sebelum kejadian ini. Nah, itulah dia semua hal tentang kasus ini yang berhasil aku dapatkan. Kalau menurut kalian Jin itu bersalah apa enggak sih dengan semua bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah ataupun dia bersalah? Tapi kalau menurut aku pribadi Jin ini bersalah karena dengan adanya DNA dia yang ditemukan di sana, dan juga tadi yang aku bilang suara katak yang didengar oleh para konselor di tenda nomor 8 di malam itu yang juga merupakan kebiasaan aneh yang sering dilakukan oleh Jin, itu kayak nggak mungkin kebetulan. Aku cenderung mempercayai teori di mana Jin ini tidak melakukan kejahatan ini seorang diri, melainkan dia berkelompok atau lebih dari 1 orang lah minimal. Hal ini dikarenakan selain DNA Jin juga ada DNA yang tidak match dengan Jin dan hal-hal lainnya seperti sidik jari di center, lalu ada juga helaian rambut yang bukan punya Jin, dan juga ada jejak sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran sepatu Jin. Nah, itu semua menurut aku ada orang lain yang ikut bersama Jin dalam melakukan kejahatan ini. Dan ada beberapa juga teori yang aku baca sekilas di aplikasi Hulu, dimana mereka kan punya dokumenter tentang kasus ini dan mengatakan bahwa target utama dari Jin adalah Dennis. Jadi ada kemungkinan Jin ini dia yang telah melecehkan Dennis, sementara 2 gadis lainnya dilecehkan oleh orang yang berbeda. Tapi gimana pun juga, menurut aku ini kasus tidak manusiawi dari semua cerita yang pernah aku bacakan. Meskipun semua yang aku bacakan itu tentunya kejahatan yang tidak manusiawi, tapi ini terjadi kepada anak berusia 8, 9, 10 tahun dengan cara yang sebrutal itu. Bisa aku harapkan semoga keluarga dari para korban diberikan kekuatan dan bisa tetap melanjutkan kehidupan mereka dengan baik dan berhenti untuk menyalahkan diri mereka. Karena pastinya tidak ada ibu yang ingin anaknya mengalami semua kejadian seperti ini. Aku berharap juga kalian semua tidak akan pernah nauzubillahi ngalamin kejadian seperti ini. Semoga keturunan kita dijauhkan dari kejadian kayak gini, amin. Dan selamat jalan Lori, Michael, dan Dennis. Segitu dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kayak gini. Video ini dibuat tanpa ada maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk jadikan bahan pelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!